Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dendi Rizka Putra. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang resume jurnal yang telah saya uh, cari di link yang Pak Ucok berikan. Di sini saya ingin melakukan presentasi untuk memenuhi nilai tugas dan nilai UAS kecerdasan buatan dan logika Fuji R01. Judul dari jurnal yang saya temukan atau yang saya dapat dari link tersebut adalah Fuji Logic dalam kedokteran dan bioinformatika. Jadi di sini dari judul ini dapat memberikan sedikit gambaran kalau masalahnya itu ada di bidang medis atau di kedokteran dan bioinformatika, mengenai tentang penyakit pasien dengan menggunakan Fuji Logic untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, mari langsung saja ke latar belakang dari paper yang saya resume. Ini pengantar atau latar belakangnya, pendahuluan. Diagnosis penyakit melibatkan beberapa tingkat ketidakpastian dan ketidaktepatan, dan itu melekat pada pengobatan. Penyakit tunggal dapat bermanifestasi dengan sangat berbeda tergantung pada pasien dan dengan intensitas yang berbeda. Salah satu gejala mungkin berhubungan dengan penyakit yang berbeda. Di sisi lain, beberapa penyakit yang ada pada pasien dapat berinteraksi dan mengganggu gambaran umum dari salah satu penyakit. Untuk mengatasi ketidaktepatan dan ketidakpastian yang dialami ini, ditemukan solusi, yaitu menggunakan logika Fuji yang memiliki kebenaran parsial antara benar dan salah. Menurut logika Aristoteles, untuk proposisi tertentu atau menyatakan kita hanya memiliki dua nilai logis, benar salah, hitam putih, 1-0. Dalam kehidupan nyata, segala sesuatunya tidak hitam atau putih, tapi kebanyakan waktu berwarna abu-abu. Jadi dalam banyak situasi praktis itu baik untuk mempertimbangkan nilai logika menengah, mempertimbangkan pernyataan kamu sehat. Apakah benar jika kuku Anda hanya patah? Apakah salah jika Anda menderita kanker segi makir? Setiap orang sehat sampai derajat tertentu itu didefinisikan dengan variabel H. Ini untuk contohnya. Jadi orang yang sehat itu didefinisikan atau diinisialisasi dengan variabel H. Orang yang sakit sampai derajat tertentu itu diinisialisasi atau direpresentasikan dengan variabel I. Jika benar-benar sehat, tentu saja H itu sama dengan 1. Jadi kalau misalkan dia sehat, itu H-nya bernilai 1. Itu sehat berarti kalau H-nya memiliki nilai 1. Nah, kalau dan I-nya itu memiliki nilai 0 atau yang dia tidak punya riwayat penyakit apapun. Jadi dan dia tidak sedang sakit apapun saat ini. Itu berarti I-nya itu 0. Nah, biasanya setiap orang memiliki masalah kesehatan ringan dan H lebih besar dari 1. Tetapi H tambah atau H plus I sama dengan 1. Dalam situasi ekstrim lainnya, H itu 0 dan I itu 1. Jadi dia sama sekali tidak sehat dan dia 100% sakit atau bisa dibilang meninggal atau sudah tidak hidup lagi atau ya udah meninggal atau kasarnya mati. Dalam kasus Anda hanya memiliki kuku yang patah, kita dapat menulis H itu 0,99. Itu kalau misalkan ada kasus pasien yang kukunya patah, itu berarti H-nya didefinisikan 0,999. Nah, sakitnya itu 0,001. Jadi kuku patah itu cuma 0,001 dan itu mengurangi nilai sehatnya cuma 0,1. 0,001. Jika Anda menderita tukak lambung yang nyeri, berarti itu I-nya itu 0,6. Nah, H-nya itu 0,4.
Tapi dalam kasus Anda menderita kanker stadium akhir, kemungkinan I-nya itu sudah mencapai 0,95 dan H-nya itu 0,05. Jadi harapan sehat atau penilaian sehat dari pasien tersebut itu hanya 0,05 dan dia berkemungkinan untuk meninggal itu 0,95 karena dia sudah stadium akhir. Nah, memiliki nilai seperti itu. Nah, karena ketidakpastian melekat dalam bidang-bidang seperti kedokteran dan data besar dalam bioinformatika dan logika Fujii dengan mempertimbangkan ketidakpastian tersebut, teori himpunan Fujii dapat dianggap sebagai formalisme yang cocok untuk menangani ketidaktepatan tersebut intrinsik untuk banyak masalah biomedis dan bioinformatika. Logika Fujii adalah metode untuk membuat dengan tepat apa yang tidak tepat di dunia kedokteran. Selanjutnya ini di logika Fujii dalam obat. Jadi logika Fujii ini sangat berguna dalam penelitian obat. Nah, di sini tertulis bahwa kompleksitas praktis medis membuat pendekatan analisis kuantitatif tradisional menjadi tidak tepat. Dalam pengobatan itu, kurangnya informasi dan ketidaktepatannya dan seringkali sifat kontradiktif adalah fakta umum. Sumber ketidakpastian dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Ada 6 poin. Yang poin pertama itu informasi tentang pasien. Poin kedua itu riwayat kesehatan pasien yang biasa diberikan oleh pasien atau keluarganya. Ini biasanya sangat subjektif dan tidak tepat. Nah, poin ketiga pemeriksaan fisik. Dokter biasanya mendapatkan data objektif, tetapi dalam beberapa kasus batas antara kasus normal dan patologis tidak tajam. Nah, poin keempat hasil uji laboratorium dan diagnostik lainnya, tetapi mereka juga mengalami beberapa kesalahan dan bahkan perilaku pasien yang tidak tepat sebelum pemeriksaan. Poin kelima, pasien mungkin termasuk gejala simulasi berlebihan, diremehkan atau bahkan mungkin gagal untuk menyebutkan beberapa dari mereka. Poin terakhir, kami menekankan paradoks dari meningkatnya jumlah gangguan mental versus tidak adanya klasifikasi alami. Klasifikasi dalam kritis, batas kasus sulit, terutama bila sistem kategorikal diagnosis dipertimbangkan. Ini adalah tabel tertulis untuk penelitian pengobatan menggunakan logika Fujii dari tahun ke tahun. Itu dari mulai tahun 1961 hingga 2002. Di sini setiap tahunnya meningkat dan semakin banyak penelitian atau publikasi jurnal tentang ini semakin baik juga untuk kedepannya. Nah, tabel yang selanjutnya, gambar yang satu ini adalah sama. Jadi ini tabelnya, ini gambarnya. Nah, logika Fujii dalam bioinformatika. Bioinformatika memperoleh pengetahuan dari analisis komputer data biologis. Data ini dapat terdiri dari informasi disimpan dalam kode genetik, dan juga hasil percobaan dan ketidaktepatan dari berbagai sumber, statistik pasien dan literatur ilmiah. Bioinformatika menggabungkan komputer ilmu pengetahuan, biologi, prinsip fisika dan kimia, dan alat untuk analisis pemodelan kumpulan besar data biologis, file pengelolaan penyakit kronis, studi komputasi molekuler, cloning, dan pengembangan perangkat pelatihan sistem biokomputasi. Bioinformatika sangat aktif dan bidang penelitian yang menarik dengan dampak tinggi dalam pengembangan teknologi baru. Nah, di sini adalah logika Fujii dan teknologi Fujii kini sering digunakan dalam bioinformatika. Berikutnya adalah beberapa contohnya. Jadi ini adalah contoh-contoh, ada 15 poin untuk logika Fujii yang telah digunakan di dalam bidang bioinformatika. Di sini ada 15 poin. Nah, selanjutnya aplikasi. Jadi di jurnal ini juga ada aplikasinya yang telah dibangun atau dirancang untuk kecanduan narkoba. Nah, jadi di sini penjelasannya di sini kurang lebih sama seperti yang tadi, sakit atau tidak sakit. Jadi nilainya itu akan didefinisikan dengan variabel tertentu untuk menginisiasi jumlah dia kecanduan perokok atau alkohol. Jadi sebenarnya
bukan kecanduan narkoba sih menurut saya, ini lebih ke zat adiktif yang ada pada rokok dan alkohol. Nah, di sini tertulis kami sekarang menyajikan contoh penggunaan hyperfusi dalam kasus medis konsumsi obat-obatan. Pertimbangan variabel kabur berikut: perokok dan minum alkohol. Jika Anda tidak merokok, maka derajat Anda sebagai perokok ternyata nol. Nah, di sini yang dimaksud tuh kalau misalkan si A tidak merokok, berarti derajat dia itu nol. Nah, kita sebenarnya begitu. Lalu, jika Anda merokok, misalnya 6 rokok per hari, kami mengatakan bahwa derajat Anda menjadi seorang perokok adalah 0,8. Jadi kalau misalkan si A itu merokok, kalau misalkan si A tadi kan nggak merokok, berarti dia derajatnya 0. Nah, kalau si B ngerokok, cuma dia ngerokok cuma 6 batang per hari, itu berarti derajatnya 0,8. Nah, jika konsumsinya 10 atau lebih dalam sehari, derajatnya itu berarti 1. Nah, kita ambil contoh C. Si C ini ngerokoknya lebih dari 10 dalam sehari. Nah, itu berarti derajatnya 1. Nah, lanjut, sehubungan dengan variabel Fuji lainnya, jika Anda minum alkohol, tidak meminum alkohol, derajat variabel ini adalah 0. Jadi misalkan tadi si A ini udah nggak ngerokok, udah gitu udah nggak minum alkohol, dia tetap 0 nilainya, derajatnya atau derajatnya. Nah, jika Anda minum lebih banyak dari 75 cc alkohol per hari, itu derajat alkoholismenya adalah 1. Nah, jika Anda berarti di atas 75 cc, itu alkoholismenya adalah 1. Nah, si B berarti dia merokok 6 batang per hari. Nah, dia meminum alkohol lebih dari 75 cc per hari. Itu berarti derajat alkoholismenya dia adalah 1. Nah, selanjutnya untuk 25 cc per hari, derajatnya bisa 0,4, bisa 0,4. Nah, kalau misalkan konsumsinya hanya 25 cc per hari, itu berarti derajatnya hanya 0,4. Dan untuk 50 cc per hari, itu derajatnya berarti 0,8. Jadi himpunan Fuji mu I di sini adalah 0,0 berhubungan dengan bukan perokok dan tidak minum alkohol. Jadi kalau misalkan dia nggak merokok dan tidak minum alkohol, itu memiliki nilai mu itu adalah 0,0. Nah, beberapa contoh selanjutnya adalah sebagai berikut. Himpunan mu 1,0 mewakili seorang perokok berat. Berarti dia adalah perokok berat kalau misalkan nilai mu-nya itu 1,0. Nah, si Noah ini dia nggak minum, berarti dia cuma perokok berat, tapi dia nggak minum alkohol. Nah, himpunan mu 0,8,01 adalah orang yang merokok sekitar 6 rokok sehari dan berisiko menjadi konsumen alkohol. Nah, kalau mu-nya adalah 0,8 dan 0,8,1 itu berarti dia mengkonsumsi rokok 6 batang per hari dan dia kecanduan alkohol yang itu lebih dari 75 cc alkohol per hari. Nah, misalkan ada sesuai dengan himpunan Fuji ini lambda sama dengan 1,1 miliki baru-baru ini mengalami beberapa masalah kesehatan dan dokter Anda juga menyarankan Anda untuk mengurangi konsumsi rokok dan alkohol sehingga setengahnya. Situasi ideal untuk kesehatan Anda tentu saja titik mu 0,0, tapi mungkin sulit untuk dicapai. Jadi misalkan kalau misalkan ada pasien, salah satu pasien yang memiliki nilai lambda itu sama dengan 1,1, itu berarti dia udah kecanduan rokok berat. Kemungkinan itu rokoknya udah lebih dari 1 bungkus atau 10 batang per hari, dan dia memiliki alkohol, dia mengkonsumsi alkohol lebih dari 75 cc per hari, itu tiap hari. Nah, itu berarti nggak sehat. Nah, dokter pasti menyarankan untuk mengurangi konsumsi rokok dan alkohol hingga setengahnya. Karena dokter tahu mungkin kalau misalkan orang yang sudah kecanduan zat adiktif itu dipaksa berhenti dalam satu waktu sehari, mungkin dikasih waktu sehari harus berhenti, itu mustahil sih menurut saya, atau yang saya tahu sih itu mustahil. Jadi dokter akan menyarankan pelan-pelan dikurangi rokoknya, lalu alkoholnya juga dikurangi. Situasi ideal untuk kesehatan Anda itu derajatnya, nah ini kalau titik ideal itu jadi mu i 0,0. Jadi kalau misalkan titik mu-nya 0,0 itu berarti kemungkinan Anda sehat di masa tua atau
kedepannya itu lebih baik, tapi mungkin itu sulit dicapai. Pasti ada salah satu yang ya kurang sehat pola hidupnya. Nah, ini selanjutnya di sini tertulis merokok dan minum alkohol selama masa remaja telah terbukti dikaitkan dengan kemungkinan lebih besar untuk gangguan terkait zat yang terjadi bersamaan di masa depan. Jadi kalau misalkan ada si A yang merokok dari remaja atau minum alkohol dari remaja, itu udah terbukti dan ada penelitiannya, dia akan mengalami gangguan terkait zat yang terjadi bersamaan di masa yang akan datang. Jadi kalau di masa selanjutnya atau di masa tua nanti. Nah, di sini kita tertulis untuk melaporkan pola penggunaan narkoba dan untuk mendeskripsikan faktor-faktor terkait dengan penggunaan narkoba pada remaja, dilakukan cross-seksional survei dilakukan pada sampel populasi perwakilan dari 2.550 remaja berusia 12 sampai 17 tahun dari Galicia, wilayah otonom yang terletak di barat laut Spanyol. Jadi penelitian ini dilakukan di Spanyol, di Galicia, di barat laut Spanyol. Survei asli mencakup penggunaan alkohol, tembakau, obat-obatan terlarang, dan zat psikoaktif lainnya. Untuk tembakau, merokok, dan minum alkohol, setiap subjek dari sampel populasi diberi tingkat kecanduan atau risiko digunakan dan dipetakan ke dalam hypercube di pangkat 2 dimensi oleh seorang ahli. Nah, ini dia tabelnya. Nah, selanjutnya, beberapa subjek menempati titik yang sama di hypercube 2 dimensi. Misalnya gambar 2 mewakili jumlah subjek dalam survei cross-seksional sesuai 2 tingkat kecanduan yang kabur. Pembaca bisa melihatnya ada 1.278 subjek yang sesuai dengan titik 0,0. Itu adalah bukan rokok dan titik minum alkohol. Dan juga 7 remaja berada di titik 0,8. Jadi di sini ada 1.278 subjek yang ada di titik 0,0. Itu berarti dia nggak rokok, dia nggak minum alkohol. Nah, berarti ada juga 7 remaja di titik 0,8. Nah, ini 7 subjek yang ada di titik 0,8. Nah, ini 0,8 dia ngerokok itu atau 6 bungkus per hari, dan dia meminum alkohol itu 0,2, itu kemungkinan di bawah 25 cc per hari mungkin, seingat saya. Iya. Nah, ada 121 subjek di garis probabilitas. X1 tambah X2 sama dengan 1. Memang lihat gambar 2. Nah, ini gambar 2 kan. 2, 3, nanti dari sini nih. Jadi dari sini 23 subjek yang mungkin ini 1 ya. Dan iya harusnya 23 subjek. Sebentar ya. Nah, ini ditambah nih 23 tambah 1 tambah 1 tambah 2 tambah 2 tambah 7 tambah 1, itu totalnya adalah tambah 84, itu totalnya ada 121. Sebagian besar subjek berada di dalam hypercube tapi di luar garis probabilitas. Ini berarti bahwa sebagian besar subjek 2.429 dibagi 2.550 sama dengan 95,25% berada di luar garis probabilitas. Ini sesuai dengan batasan fundamental teori probabilitas sehubungan dengan ilmu klinis secara umum dan setuju dengan hasilnya. 29 dibagi 30 itu 96,66%. Nah, untuk pengembangan metode, mungkin untuk sekarang saya belum memiliki ide untuk mengembangkan metodenya lebih luas, lagi karena saya masih belum terlalu menguasai tentang materi ini. Terlebih, saya baru belajar materi ini dan membaca materi ini di semester 5 ini. Tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang, saya bisa mengembangkan metode ini ke cakupan yang lebih luas lagi. Nah, untuk integrasi sistemnya, saya akan mengintegrasi sistemnya ke aplikasi saya di masa depan. Aplikasi ini membantu rekan-rekan medis untuk penelitian mereka, dan aplikasinya mungkin akan saya kembangkan berbasis web atau desktop terlebih dahulu karena hanya kedua itu yang sudah saya kuasai. Nah, untuk meningkatkan akurasi mungkin saya akan memeriksa datanya agar terkumpul lebih banyak dan akan sangat membantu dalam pengembangan sistem yang akan dibuat. Tidak mudah memang, tapi mungkin saja saya berhasil mengembangkan sistem. Jadi untuk mengelola datanya itu kan kita membutuhkan waktu ya. Nah, untuk meningkatkan akurasi itu butuh data yang banyak juga untuk melakukan penelitiannya. Jadi mungkin segitu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.